Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Pernahkah kalian diminta untuk mengukur tinggi dan berat badan? Apa yang digunakan untuk mengukur tinggi dan berat badan kalian? Ya, untuk mengukur tinggi badan dapat menggunakan meteran, dan untuk mengukur berat badan menggunakan timbangan badan. Meteran dan timbangan badan termasuk dalam alat ukur. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang alat ukur yang digunakan di bidang elektronika, yang meliputi macam-macam alat ukur dan penggunaan alat ukur tertentu untuk pengukuran besaran-besaran elektronika. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi macam-macam alat ukur elektronika berdasarkan fungsinya, menunjukkan bagian-bagian avometer dan fungsinya, melakukan kalibrasi pada avometer, menjelaskan cara menggunakan avometer untuk mengukur tegangan AC maupun tegangan DC, serta menjelaskan bagaimana cara mengecek kondisi kabel menggunakan avometer. Di awal tadi, sempat disebut meteran dan timbangan badan sebagai alat ukur. Sebenarnya, apa sih alat ukur itu? Alat ukur adalah alat untuk mengukur besaran suatu benda atau kejadian. Nah, berikut ini adalah beberapa alat ukur dalam dunia elektronika. Yang pertama adalah ampere meter DC, digunakan untuk mengukur arus listrik searah. Kemudian, ampere meter AC digunakan untuk mengukur arus listrik bolak-balik. Selanjutnya ada voltmeter AC, digunakan untuk mengukur tegangan listrik bolak-balik. Contohnya, mengukur tegangan listrik PLN. Next ada voltmeter DC yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik searah, contohnya mengukur baterai. Selanjutnya ada sound level meter untuk mengukur tingkat kebisingan suatu tempat. Kemudian ada osiloskop yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan, frekuensi, beda fase, dan dapat juga menampilkan bentuk sinyal listrik. Berikutnya ada KWH meter yang dijumpai di rumah-rumah. KWH meter digunakan untuk mengukur jumlah energi listrik yang dikonsumsi oleh peralatan-peralatan elektronika yang tersambung dengan listrik PLN dalam satuan jam. Kemudian ada avometer analog, digunakan untuk mengukur listrik, tegangan listrik, hambatan atau resistansi listrik dengan tampilan cermin atau panel ukur analog. Sementara ada juga avometer digital yang fungsinya sama dengan avometer analog, hanya saja hasil pengukuran ditampilkan secara digital. Berikutnya adalah klameter atau tang ampere. Klameter atau tang ampere ini fungsinya sama dengan avometer, namun yang membuatnya berbeda dengan alat ukur lainnya, klameter atau tang ampere dapat digunakan untuk mengukur arus listrik tanpa harus membongkar rangkaian. Baik avometer maupun klameter atau tang ampere ada juga yang dilengkapi dengan fitur-fitur mengecek besaran listrik lainnya. Biasanya, semakin mahal harga alat ukur, fiturnya pun semakin lengkap. Nah, untuk pembelajaran ini, yang akan kita gunakan adalah avometer analog. Sebelum mengetahui bagaimana cara mengoperasikan avometer analog, diperkenalkan terlebih dahulu bagian-bagian dari avometer analog dan fungsinya. Yang pertama, cermin atau panel ukur. Disinilah nanti kita membaca hasil pengukuran. Bagian mana yang dibaca? Nah, ini nanti disesuaikan dengan besaran yang diukur. Kemudian jarum penunjuk yang berfungsi menunjukkan hasil pengukuran. Selanjutnya ada pengatur nor jarum atau disebut juga pengatur 0 volt yang berfungsi untuk mengatur agar jarum penunjuk tepat menunjuk pada angka 0 di sebelah kiri. Next ada pengatur 0 ohm
yang digunakan untuk mengatur agar jarum penunjuk tepat menunjuk pada angka 0 di sebelah kanan. Ini juga digunakan untuk kalibrasi alat ukur. Avometer juga memiliki probe merah atau positif dan probe hitam atau negatif yang disentuhkan pada titik ukur pada saat pengukuran. Probe merah dan hitam ini dipasangkan pada kutub positif dan kutub negatif avometer. Kemudian, untuk mengatur besaran dan batas ukur yang akan diukur, disediakan selektor. Batas ukur yang nantinya dipilih oleh selektor tersedia DCV untuk pengukuran tegangan searah, kemudian ACV untuk pengukuran tegangan bolak-balik, kemudian ohm untuk pengukuran resistansi atau hambatan, dan DCMA untuk pengukuran arus dalam satuan miliampere. Yang terakhir adalah buzzer. Buzzer mengeluarkan bunyi. Nah, ini dapat difungsikan untuk mengecek sambungan kabel atau jalur tembaga pada layout PCB. Itu tadi bagian-bagian dari avometer analog. Selanjutnya, dijabarkan langkah-langkah penggunaan avometer analog. Tapi, sebelum melakukan pengukuran, yang harus dilakukan adalah mengkalibrasi alat ukur. Apakah itu kalibrasi? Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar satuan yang digunakan. Kalibrasi harus dilakukan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat. Seperti kalau kita membeli bahan bakar di pom bensin, petugasnya selalu setting alat pengisiannya mulai dari 0, iya kan? Nah, itu untuk memudahkan pengukuran sampai seberapa banyak yang akan diisikan ke tangki konsumen. Hasilnya pun lebih akurat. Terus, bagaimana dong caranya kalibrasi avometer? Sebelum menggunakan avometer, dalam kondisi probe merah dan probe hitam belum terpasang, perhatikan jarum penunjuk menunjukkan angka berapa pada cermin atau panel ukur. Harusnya jarum penunjuk menunjuk angka 0 yang ada di sebelah kiri cermin atau panel ukur. Jika jarum penunjuk belum menunjukkan angka 0 dimaksud, putar pengatur 0 jarum menggunakan obeng minus. Langkah kalibrasi berikutnya, misalkan akan mengukur hambatan atau resistor dengan nilai resistansi 330 ohm. Arahkan selektor ke batas ukur ohm, misalkan kali 10. Dalam kondisi probe merah dengan probe hitam bersentuhan, perhatikan jarum penunjuk. Jika jarum penunjuk belum menunjuk angka 0 pada skala ohm atau 0 sebelah kanan, atur posisi jarum dengan memutar tombol pengatur 0 ohm hingga jarum menunjukkan angka 0 pada skala ohm. Lebih jelasnya bisa dilihat di video ini ya. Selanjutnya, kita akan mengukur tegangan listrik PLN. Tegangan listrik PLN adalah tegangan bolak-balik dengan besar 220 volt. Untuk mengukur tegangan PLN, selektor harus diarahkan ke batas ukur AC volt pada angka yang lebih besar dari 220 volt. Ingat ya, selektor harus diarahkan pada angka yang lebih besar dari perkiraan yang diukur. Jika sedang berada pada daerah yang tidak diketahui besar tegangan listriknya, arahkan selektor ke skala maksimal. Pada contoh ini, selektor diarahkan ke 250 AC volt. Kemudian,
Colokkan kedua probe ke dalam lubang steker seperti gambar. Tidak masalah jika ditukar tempat pencolokannya, misalkan probe merah di tempat probe hitam. Kemudian, baca hasil penunjukan jarum. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pengukuran tegangan listrik AC berikut ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mengukur tegangan baterai. Tegangan baterai adalah tegangan DC atau tegangan searah. Pada contoh ini, kita akan mengukur tegangan pada baterai 9 volt. Maka, selektor diarahkan ke batas ukur 10 dCV atau 10 DC volt. Untuk pengukuran tegangan DC, probe positif atau merah dihubungkan ke kutub positif baterai dan probe negatif atau hitam dihubungkan ke kutub negatif baterai. Ini tidak boleh dipasang terbalik. Perhatikan jarum penunjuk, kemudian baca hasil pengukuran pada skala DC volt 0 sampai 10. Untuk lebih jelasnya, perhatikan cara mengukur tegangan pada baterai berikut ini. Next adalah mengecek sambungan kabel. Nah, untuk keperluan ini kita dapat menggunakan buzzer. Arahkan selektor ke buzzer, sentuhkan probe ke masing-masing ujung kabel seperti pada gambar. Jika buzzer berbunyi, maka kabel tersambung. Jika buzzer tidak berbunyi, maka kabel terputus. Cara ini dapat digunakan untuk mengecek choke roll apakah ada yang putus atau tidak. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.